Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya akan membahas tentang lembaga ekonomi dan perdagangan internasional, serta tujuan dan peran bagi Indonesia kita tercinta. Ya, di sini disusun oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Hawari dengan nomor induk mahasiswa di 28923500003. Saya program studi manajemen. Nah, di sini untuk yang bertanya-tanya, apa sih lembaga ekonomi internasional itu? Nah, organisasi internasional itu ialah sebuah wadah yang menciptakan kesepakatan-kesepakatan dalam menjalin hubungan kerjasama internasional pastinya, yang dapat bergerak di segala aspek atau segala bidang atau hanya di beberapa bidang saja. Hubungan kerjasama ini dapat dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain ataupun oleh perkumpulan negara sekaligus. Jadi nggak cuma di antar negara, bisa di perkumpulan negara seperti di Asia Tenggara atau kita sebut ASEAN, itu ada perkumpulan ekonomi internasionalnya. Wujudnya dapat beragam aspek, baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, sosial budaya, iptek, dan lain sebagainya. Nah, buat yang bertanya-tanya, apa aja sih lembaga perekonomian internasional ini? Yang pertama, kita pastinya tahu ada Bank Dunia atau World Bank. Lalu yang kedua ada dari Dana Moneter Internasional. Lalu ada dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Ada lagi dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasanya kita sebut dengan ASEAN. Lalu ada dari APEC dan terakhir ada dari IGGI dan CGI. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini sudah ada World Bank atau Bank Dunia. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih tentang latar belakang serta visi dari Bank Dunia tersebut. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods bersamaan dengan terbentuknya Fond Moneter Internasional. Institusi ini muncul dari kebutuhan dunia pasca Perang Dunia Kedua untuk merekonstruksi ekonomi global dan mencegah krisis ekonomi yang akan datang. Sebagai organisasi multi multilateral terkemuka, Bank Dunia memiliki visi untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Nah, masih ada yang bertanya kayak mekanisme pembiayaannya atau bagaimana sih cara si Bank Dunia ini membantu negara-negara lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa Bank Dunia atau World Bank menyediakan pinjaman jangka panjang dengan bunga rendah dan periode cicilan yang fleksibel. Dana-dana ini dirancang khusus untuk proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan ekonomi jangka panjang, termasuk infrastruktur transportasi, energi terbarukan, sistem kesehatan, dan pendidikan berkualitas. Setiap proyek melalui evaluasi ketat untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat optimal bagi masyarakat lokal. Nah, di sini juga ada peran strategis bagi Indonesia. Sejak bergabung pada 1967, Indonesia telah menerima dukungan signifikan nih dari Bank Dunia dalam berbagai sektor. Institusi ini telah membantu pembiayaan pembangunan jalur tol Trans Jawa, revitalisasi bandara internasional, sistem energi terbarukan, serta program kesehatan ibu dan anak. Bantuan teknis dari Bank Dunia juga membantu Indonesia dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, fokus utama dari Bank Dunia itu ada dari infrastruktur, seperti pembangunan jalan, bandara, dan sistem energi. Lalu dari segi sosial ada dari pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan pengentasan kemiskinan. Lalu dari fokus utama lingkungan, energi terbarukan, dan mitigasi perubahan iklim. Nah, Bank Dunia ini juga memiliki slogan teman-teman. Slogannya ialah bekerja untuk membebaskan kemiskinan dunia atau working for a war-free poverty.
Nah, saat ini jumlah anggota dari World Bank ini ada 188 anggota dan merupakan lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Tujuan resmi Bank Dunia adalah pengurangan kemiskinan menurut Articles of Agreement Bank Dunia sebagaimana telah diubah efektif sejak 16 Februari 1989. Seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Nah, Bank Dunia ini terdiri dari dua lembaga, teman-teman. Ada dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau International Bank for Reconstruction and Development atau kita sebut dengan BRD dan Asosiasi Pembangunan Internasional atau International Development Association atau IDA. Pengoperasian Bank Dunia dijaga melalui pembayaran sebagaimana diatur oleh negara-negara anggota. Aktivitas Bank Dunia saat ini difokuskan dalam bidang seperti pendidikan, pertanian, dan industri. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif preferensial kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesulitan. Sebagai balasannya, pihak bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya tindakan korupsi dapat dibatasi atau demokrasi dapat dikembangkan. Oke. Setelah kita belajar tentang World Bank, sejarah, mekanisme pembiayaan, peran strategis bagi Indonesia, serta beberapa sedikit tentang anggota dan slogan-slogan dari World Bank, kita lanjut ke Dana Moneter Internasional. Tahu biasa kita sebut dengan International Monetary Fund. Nah, tujuannya apa sih IMF ini? Tujuannya yang pertama itu IMF itu didirikan pada 1945 melalui perjanjian Bretton Woods dengan tujuan utama menjaga stabilitas sistem moneter internasional dan mencegah krisis nilai tukar yang dapat merugikan ekonomi global. IMS berfungsi sebagai lembaga pengawas kesehatan, ekonomi makro, dan penyedia bantuan darurat bagi negara-negara yang mengalami ketidakseimbangan eksternal. Instrumen bantuan dan konsultasi. IMF atau International Monetary Fund menawarkan berbagai program bantuan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap negara, mulai dari standby arrangements untuk krisis jangka pendek hingga extended fund facility untuk reformasi struktural jangka panjang. Selain bantuan keuangan, IMF juga memberikan konsultasi kebijakan mendalam tentang manajemen defisit anggaran, kontrol inflasi, dan liberalisasi perdagangan. Tim ahli ekonomi IMF bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi nih kelemahan struktural dan merancang solusi komprehensif. Nah, Indonesia sendiri pernah punya pengalaman dengan IMF, teman-teman. Pada krisis moneter di tahun 1997 sampai 1998 menjadi momen krusial nih ketika Indonesia meminta bantuan ke IMF. Program Rescue Fund senilai 43 miliar US dollar membantu menstabilkan nilai rupiah dan sistem perbankan yang hampir kolaps. Meskipun program ini memicu pertentangan sosial, reformasi yang diikuti termasuk rekonstruksi bank, penghapusan subsidi, dan transparansi fiskal berkontribusi pada pemulihan ekonomi Indonesia di dekade berikutnya. Kemitraan dengan IMF terus berlanjut melalui konsultasi rutin tentang kebijakan moneter dan fiskal. Nah, DMI atau Dana Moneter Indonesia atau kita IMF aja nyebutnya ya. IMF itu sejak awal bertujuan menata ulang nih sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan yang menggunakan sistem kauta. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Nih, setelah IMF itu didirikan, ada tiga fungsi utama sebenarnya.
Yang pertama itu mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antar negara. Lalu yang kedua itu membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir adalah menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran. Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. IMF juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Selain itu, IMF juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur. Oh, keanggotaan IMF dibagi berdasarkan pendapatan. Negara-negara tertentu memberikan sumber pendanaan, sedangkan negara lainnya memanfaatkan sumber tertentu, baik kreditur dari negara-negara maju dan peminjam dari negara-negara berkembang adalah anggota IMF. Perselisihan muncul dalam hal tata kelola organisasi karena kedua kubu ini, kreditur dan peminjam, memiliki kepentingan yang sangat berbeda pastinya ya. IMF dikritik karena sistem pembagian hak suara berdasarkan kuota malah membiarkan subordinasi peminjam dan dominasi kreditur. Nah, lalu ada dari masyarakat ekonomi Eropa atau kita sebut dengan EEC, Sejarah dan Investasi Integrasi Ekonomi. Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC didirikan pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma oleh 6 negara. Ada Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Tujuan utamanya ialah menciptakan integrasi ekonomi yang mendalam nih untuk menghindari konflik militer melalui ketergantungan ekonomi yang kuat. EEC meliputi penghapusan bea cukai internal, penetapan tarif eksternal bersama, dan harmonisasi berbagai regulasi ekonomi. Evolusi EEC menjadi Uni Eropa di 1993 memperkuat integrasi dengan penambahan dimensi politik dan sosial, termasuk penciptaan euro sebagai mata uang tunggal. Nah, kebijakan kebijakan perdagangan dan investasi. EEC atau Uni Eropa menerapkan kebijakan pasar tunggal Eropa yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara anggota. Kebijakan ini menciptakan peluang perdagangan yang luar biasa bagi anggota, namun juga memberikan hambatan potensial bagi negara ketiga seperti Indonesia. Uni, Uni Eropa juga melaksanakan kebijakan pertanian bersama Common Agriculture Policy untuk melindungi petani Eropa, tetapi membatasi ekspor produk pertanian dari negara lain. Nah, hubungan Indonesia dengan EEC atau Uni Eropa itu apa sih? Meskipun Indonesia bukan anggota EEC, negara ini telah mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi yang signifikan dengan negara-negara Eropa. Indonesia menjadi eksportir utama produk tekstil, elektronik, dan pertanian ke pasar Eropa. Investasi dari perusahaan Eropa juga mengalir ke sektor manufaktur, energi, dan jasa keuangan Indonesia. Negosiasi perjanjian perdagangan bilateral dan regional terus berlangsung untuk memperluas akses pasar bagi produk Indonesia di Eropa. Lalu kita lanjut ke Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa kita sebut dengan ASEAN. Fondasi Kerjasama Regional. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok oleh 5 pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia memainkan peran kepemimpinan dalam inisiatif ASEAN sebagai negara dengan populasi terbesar dan ekonomi terkuat di kawasan. Deklarasi Bangkok menetapkan prinsip-prinsip fundamental termasuk saling menghormati kedaulatan, penyelesaian konflik setelah damai, dan tidak campur tangan dalam masalah internal negara lain, non-interference prinsip. Lalu ada 3 unsur utama yaitu stabilitas regional.
yaitu menciptakan kerangka kerja untuk perdamaian dan menghindari konflik bersenjata. Lalu adalah integrasi ekonomi, memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi regional melalui AFTA. Lalu ada dari pertukaran sosial, yaitu mempromosikan dialog budaya dan pendidikan di antara anggota. Kesempatan dan tantangan bagi Indonesia. Sebagai pendiri dan motor utama ASEAN, Indonesia memanfaatkan organisasi ini untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi regional. Melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA yang dimulai pada 1992, tarif perdagangan antar negara ASEAN berkurang drastis, membuka peluang produk Indonesia untuk berkompetisi. Namun, juga menghadapi tantangan dari kompetitor regional seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki efisiensi produk lebih tinggi. Integrasi ekonomi ASEAN yang lebih dalam melalui ASEAN Economic Community atau AEC sejak 2015 menciptakan pasar tunggal dengan 660 juta konsumen, memberikan peluang luar biasa nih, namun juga tantangan penyesuaian terus struktural. Nah, kerjasama ini tidak hanya mencakup bidang ekonomi saja, tetapi juga ilmu pengetahuan teknologi, kebudayaan, dan informasi, pembangunan, serta keamanan dan kerjasama transnasional lainnya. Karena prinsip-prinsip utama ASEAN sebagai berikut. Yang pertama itu adalah yang menghormati kemerdekaan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Lalu ada dari hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, sub, sub, subversif atau koersi pihak luar. Lalu ada yang tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Lalu penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan, serta kerja sama efektif antar anggota. Dalam perdagangan internasional yang sangat menarik adalah pembentukan AFTA atau yang tadi kita sebut dengan ASEAN Free Trade Area. Yang pada awalnya atas usulan Thailand dalam pertemuan pada para menteri ekonomi ASEAN yang ke-23. Para menteri ekonomi ASEAN tersebut memutuskan dan menyepakati pembentukan AFTA dalam kurun waktu 15 tahun kemudian. Tujuan AFTA ialah untuk meningkatkan masuknya investasi dari luar negeri anggota ASEAN. Lalu yang kedua menjadikan ASEAN sebagai salah satu basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi lebih dari 600 juta penduduk ASEAN. Nah, lalu kita lanjut ke Asia Pacific Economic Corporation atau APEC, platform kerjasama ekonomi terbesar di dunia. Asia Pacific Economic Corporation atau APEC didirikan pada 1989 sebagai forum konsultasi ekonomi yang inklusif dan fleksibel. Berbeda dengan organisasi multilateral tradisional yang ketat, APEC memiliki struktur yang cair dan mengikuti prinsip non-binding commitments dan consensus-based decision making. Anggota APEC mencakup 21 ekonomi, termasuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan negara-negara berkembang nih seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, serta Cina dan Rusia. Forum ini mewakili lebih dari 60% dari PDB global dan menjadi mesin penggerak perdagangan investasi terbesar di dunia. Agenda liberalisasi perdagangan. Target utama APEC adalah mencapai free and open trade and investment untuk semua anggota maju pada tahun 2010 dan untuk anggota berkembang pada tahun 2020. Meskipun target ini tidak tercapai sepenuhnya, APEC telah menciptakan nih kerangka kerja untuk mengurangi hambatan perdagangan, harmonisasi standar, dan fasilitas arus investasi. APEC juga aktif dalam isu-isu seperti perdagangan digital, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasokan global yang semakin penting di era modern. Peran strategis Indonesia. Indonesia bergabung dengan APEC pada 1989 dan aktif dalam berbagai kelompok kerja, khususnya dalam isu-isu pertanian, investasi, dan perdagangan digital. Sebagai anggota, Indonesia memanfaatkan APEC untuk mempromosikan produk dan layanan domestik, menarik investasi dari anggota maju, dan belajar dari praktik terbaik ekonomi-ekonomi berkembang lainnya.
Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan APEC berkali-kali, termasuk APEC Summit 1994 di Jakarta yang menjadi milestone penting dalam sejarah organisasi ini. Partisipasi Indonesia membantu memastikan suara negara-negara berkembang didengar dalam forum yang didominasi oleh negara maju. Pembentukan APEC dilatar belakangi nih teman-teman oleh dua faktor dominan, yaitu perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunisnya diikuti perubahan sistem ekonomi negara-negara Eropa Timur yang sebelumnya menjadi pengikutnya. Sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap berubah menjadi sistem ekonomi liberal yang bebas. Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay yang menyebabkan meningkatnya protek, proteksionisme sehingga dapat memunculkan kelompok perdagangan seperti pasar bebas Amerika Utara dan pasar tunggal Eropa. Padahal dunia saat itu sedang mengarah kepada sistem perdagangan bebas. Nah, ada lagi dari Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Sejarah dan peran donor koordinasi. Intergovernment Group on Indonesia atau IGGI didirikan pada tahun 1967 sebagai kelompok donor bilateral dan multilateral yang berkomitmen mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Organisasi ini terdiri dari negara-negara Barat maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Belanda, Kanada, serta Inggris, serta institusi multilateral seperti Bank Dunia dan ADB. IGGI memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan bantuan luar negeri, memastikan program-program pembangunan selaras, dan memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Indonesia. Rapat tahunan IGGI menjadi forum di mana Indonesia mempresentasikan progres pembangunan dan negosiasi paket bantuan tahun depan. Nah, periode awal 1967 sampai 1990, IGGI memberikan dukungan finansial untuk proyek infrastruktur besar, transmigrasi, dan industrialisasi. Bantuan ini sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Orde Baru, mencapai rata-rata 5-7% per tahun. Peran konsultatif. Selain dana, IGGI memberikan konsultasi teknik mendalam tentang reformasi ekonomi, manajemen utang luar negeri, dan strategi pembangunan jangka panjang melalui tim ahli internasional. Lalu adalah momentum berakhir. Pada 1992, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang membaik dan dinamika politik berubah, IGGI diganti dengan CGI yang memilih struktur dan pendekatan yang lebih modern dan fleksibel. Nah, di sini kan teman-teman bertanya-tanya, apa sih CGI itu? Nah, CGI ialah Konsultatif Group on Indonesia. Ini ialah CGGI yang berubah menjadi CGI. Nah, Konsultatif Group on Indonesia atau CGI didirikan pada 1992 sebagai pengganti dari IGGI, mencerminkan perubahan dalam dinamika hubungan donor penerima bantuan. Transisi ini terjadi pada momentum penting ketika ekonomi Indonesia terus berkembang pesat, namun membutuhkan dukungan eksternal untuk investasi infrastruktur dan reformasi institusional. CGI mempertahankan fungsi koordinasi donor, tetapi dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan kurang hierarkis dibanding IGGI. Anggota CGI mencakup donor multilateral Bank Dunia, IMF, ADB, dan UNDP, dan bilateral seperti Jepang, Belanda, Inggris, Kanada, Jerman, Australia, serta Korea Selatan. Mekanisme dan proses. CGI mengadakan pertemuan tahunan di mana Indonesia mempresentasikan strategi pembangunan jangka menengah dan kebutuhan pembiayaan. Para donor berkomitmen untuk alokasi bantuan spesifik pada berbagai sektor nih teman-teman. Proses ini memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih struktur dan transparansi yang lebih besar. CGU juga memfasilitasi diskusi mendalam tentang kebijakan makroekonomi, reformasi keuangan, dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Kontribusi penting untuk Indonesia. CGI memberikan dukungan kritis dengan selama krisis moneter 1997 sampai 1998.
membantu mengorganisir bantuan darurat dan paket stabilisasi. Dalam era pasca krisis, CGI mendukung reformasi institusional, rekonstruksi perbankan, dan program poverty reduction strategi. Meskipun nih teman-teman beberapa kontroversi terkait efektivitas dan keterlibatan eksternal, CGI tetap menjadi platform penting bagi Indonesia dalam dalam mengakses sumber pembiayaan dan keahlian internasional untuk pembangunan nasional. Nah, di sini ada catatan penting nih. Pada tahun 2007, CGI atau Consultative Group of Indonesia secara resmi diakhiri bersamaan dengan meningkatnya kapasitas finansial Indonesia. Namun, kerangka kerjasamanya dengan donor tetap berlanjut melalui saluran bilateral dan multilateral yang lebih fleksibel. Nah, di sini kelompok antar pemerintah lainnya dan peran Indonesia. Jadi nggak cuma dari beberapa yang disebutkan tadi ya. Tadi kan cuma dijelaskan itu ada lembaga dari Bank Dunia atau World Bank. Ada dari IMF, Dana Moneter Internasional. Ada dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Ada dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. APEC, IGGI, dan CGI. Nah, di sini sebenarnya ada yang lain, nggak cuma itu. Selain lembaga-lembaga spesifik yang telah dibahas, Indonesia juga berperan aktif nih dalam berbagai forum ekonomi internasional yang lebih luas. Partisipasi ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk menjadi pemain dalam perekonomian global dan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum ini memungkinkan country voice untuk didengar dalam diskusi kebijakan global dan memberikan akses ke jaringan bisnis internasional yang luas. Nah, untuk apa aja sih misalnya lembaga-lembaga yang disebutkan ada dari G20 atau Group of 20, Forum Koordinasi Ekonomi, kebijakan untuk 20 ekonomi terbesar dunia. Indonesia bergabung pada 1999 dan aktif mendorong agenda pembangunan berkelanjutan inklusi finansial. Untuk terakhir kali pertemuan G20 di Indonesia tuh cukup meriah ya. Itu saya lupa di tahun berapa, tapi di tahun 2000 setelah COVID itu tuh G20 diselenggarakan di Indonesia tuh sebelum COVID saya juga lupa, mohon maaf ya. Nah, lalu ada di WTO, World Trade Organization. Organisasi perdagangan multilateral tempat Indonesia memperjuangkan akses pasar, perlindungan ekspor, dan pembangunan kapasitas dalam negosiasi perdagangan global. Lalu ada dari OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Organisasi produsen minyak bumi nih teman-teman. Indonesia adalah anggota sejak 1967 berpartisipasi dalam penetapan produksi dan harga minyak global. Meskipun kemudian keluar saat produksi menurun. Akses pasar dan peluang investasi. Melalui keanggotaan di WTA atau World Trade Organization, Indonesia mendapat akses terjamin ke pasar dunia dengan sistem tarif yang transparan dan dapat diprediksi. Negosiasi putaran perdagangan multilateral membantu menurunkan hambatan masuk bagi produk Indonesia, terutama produk pertanian dan manufaktur. Keanggotaan ini juga memberikan platform bagi Indonesia untuk mengajukan keluhan formal jika negara lain menerapkan kebijakan perdagangan dianggap tidak adil atau diskriminatif. Eh, Diplomasi ekonomi dan kepentingan nasional. Partisipasi dalam forum-forum internasional memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan pemain penting dalam ekonomi global. Melalui G20, Indonesia dapat mempengaruhi agenda pembangunan dan menarik pengurangan ketimpangan diplomasi ekonomi yang aktif, membantu Indonesia dalam menegosiasikan perjanjian perdagangan bilateral yang menguntungkan dan menarik investasi langsung asing dari perusahaan multinasional. Nah, kesimpulannya nih teman-teman, sinergi sinergi lembaga internasional untuk kemajuan Indonesia. Lembaga-lembaga ekonomi dan perdagangan internasional yang telah diuraikan memainkan peran yang sangat strategis dan saling melengkapi dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Dunia menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur besar. IMF menjaga stabilitas moneter dan finansial. ASEAN membantu membuka akses pasar regional. APEC menghubungkan Indonesia dengan ekonomi Pasifik. Sementara forum-forum seperti G20 dan WTO memberikan platform untuk diplomasi ekonomi global.
Sinergi ini menciptakan ekosistem kerjasama yang komprehensif dari level regional hingga global. Yang pertama itu dari stabilitas makroekonomi. IMF memastikan sistem moneter yang sehat dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada dari investasi dan infrastruktur. Bank Dunia, ADB, dan CGI mendukung proyek-proyek pembangunan fisik dan kapasitas manusia. Lalu yang ketiga, integrasi perdagangan. ASEAN dan APEC membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk dan layanan Indonesia. Lalu yang keempat adalah kekuatan kolektif. Partisipasi dalam forum global memperkuat suara Indonesia dalam perekonomian dunia dan perjuangan kepentingan nasional. Nah, tantangan dan peluang ke depan. Meskipun kerjasama internasional memberikan manfaat signifikan, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam memaksimalkan keuntungan dari partisipasi ini. Diperlukan kapasitas institusional yang kuat untuk mengimplementasikan komitmen internasional, mengadopsi standar global, dan beradaptasi dengan perubahan landscape ekonomi global yang cepat, perubahan iklim, transformasi digital, dan geopolitik yang bergejolak menciptakan landscape yang lebih kompleks. Indonesia harus menyesuaikan strategi memperkuat kapasitas SDM dan membangun resiliensi ekonomi untuk memanfaatkan peluang sambil meminimalkan resiko. Nah, penutupnya, kesuksesan Indonesia dalam era globalisasi bergantung pada kemampuan negara ini untuk tetap terlibat aktif dalam kerjasama internasional sambil memperkuat fondasi ekonomi domestik. Sinergi strategi antara lembaga-lembaga internasional dan Komitmen Indonesia terhadap reformasi internasional akan menjadi kunci nih teman-teman untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terkemuka di Asia Pasifik dan berkontribusi positif terhadap kemakmuran global. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya jika misalnya saya ada kekurangannya, ada kata-kata yang saya salah pengucapan atau kalimat yang saya salah baca. Saya mohon maaf karena ya saya masih perlu banyak belajar. Mungkin cukup itu dulu penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di penjelasan selanjutnya.